Om Swastiastu. Para peserta didik, ini adalah pelajaran tentang Atman. Untuk mengenal diri Atman yang ada di dalam diri kita. Nah, ini Bapak contohkan pengenalan diri atau Atman yang ada dalam diri kita melalui yoga. Nah, di dalam yoga ini kita akan menerapkan yang namanya Astanga Yoga. Yang pertama adalah sikap dari Yama. Yama ini adalah pengendalian diri tingkat jasmani, yakni adanya ahimsa, ya, tidak kekerasan, brahmacari, satya, awiharika, dan astanya. Sedangkan niyama itu adalah pengendalian diri tingkat rohani, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan diri kita dari rohani kita supaya stabil. Contohnya akroda, ya, guru susursa, sauca, aralagawa, dan apramada. Nah, kemarahan, ya, bakti terhadap guru, dan sebagainya yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian setelah niyama baru asana. Nah, asana itu adalah tahapan-tahapan dalam yoga, sikap duduk dan sikap badan yang baik. Nah, Bapak akan menerapkan tentang yoga asana, yaitu Surya Namaskara, yang Bapak terapkan di sini sebagai penyadaran diri tentang Atman. Nah, untuk melaksanakan sikap Surya Namaskara, pertama kali berdiri, ya. Nah, sikap badan kita seperti ini. Ini adalah sikap mitra, ya, mitra yang nama. Ada ini biasanya doa-doanya, ada mantranya, ya, setiap gerakannya. Bapak ambil sikap dari awal sampai 12 gerakan, ya. Om Surya Namah, gitu, ya. Nanti gerakannya kesini lagi. Cium lutut, taruh di sini kakinya, kaki kanan ke belakang, kembali lagi, angkat, kembalikan kakinya, baru sikap ini. Turunkan, angkat lagi, kaki kanan maju, ya. Naik, cium lutut, kembali, baru kembali lagi, ya. Nah, itu sikap Surya Namaskara, ya. Dan setelah yama-niyama asana, baru pranayama. Pranayama ini adalah pengaturan napas supaya diri kita itu stabil, pikiran kita terkontrol. Nah, harus diatur napas. Pengaturan napas, kemudian dharana, pemusatan pikiran, dan juga disebut dengan nanti dhyana samadhi, ya, sampai samadhi. Nah, setelah kita melakukan yoga sana, sikap badan supaya kita lentur dan baik, maka latihanlah meditasi. Meditasi ini adalah pemusatan pikiran, dan pikiran ini didiamkan dalam waktu yang lama, yaitu namanya dharana.
dhyana. Dan apabila lebur dalam objek meditasi antara yang dipuja dan pemusatan pikir yang kita tuju menjadi satu, itulah disebut dengan samadhi. Pada saat pikiran kita antara yang dipuja, yang dipusatkan telah menyatu, samadhi tingkat tinggi, maka seperti itulah para maharsi kita berhasil dalam memuja Ida Sangwidi melalui samadhinya sampai tingkat transendental yang maha sempurna. Maka beliau bisa mendengar sabda sucinya Tuhan. Maka di sanalah para maharsi kita itu mampu mendengar sabda suci atau menerima sabda suci dari Ida Sangwidi. Nah, sikap badan untuk meditasi adalah ambillah sikap badan yang bagus. Boleh kakinya padmasana, boleh ya, separuh aja ya. Nah, boleh seperti ini. Nah, kemudian tangan boleh seperti ini, ditaruh di pangkuan, menyatu ibu jari kita ya. Seperti kalau puja trisanja kan seperti ini. Kalau ini taruhkan di sini. Kemudian duduk dengan pejamkan mata ya. Setelah itu kita rasakan badan kita seolah-olah rileks ya. Dari kepala rasakan ke kaki kita, sadari. Nah, setelah disadari, barulah kita mulai bermeditasi dengan cara memperhatikan napas. Pikiran kita ditugaskan untuk memperhatikan napas. Sadari napas kita itu masuk, napas keluar disadari dengan bijaksana. Apapun sensasi yang muncul dalam merasakan napas itu, di sanalah letak keberhasilan kita dalam bermeditasi. Nah, apabila terus dilatih, maka semakin kuatlah kesadaran diri kita itu semakin kuat. Nah, kekuatan otot kesadaran kita itu akan muncul terus. Oleh karena itu setiap hari kita harus berlatih meditasi sesuai dengan umur kita ya. Misalnya umur kalian misalnya 15 tahun, 13 tahun, maka ya sekitar 15 menit harus duduk bermeditasi untuk mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita ditugaskan untuk memperhatikan napas terus. Perhatikan napas terus, keluar masuk napas itu disadari saja. Jangan dipaksa napas itu keluar, jangan ditarik dan jangan dikeluarkan dengan paksa. Disadari aja. Dia akan bernapas dengan apakah napasnya itu tersendat, apakah napas itu panjang, apakah napas kita itu pendek. Disadari dengan bijaksana terus. Maka kita akan mengalihkan pikiran kita untuk menyadari napas, sehingga otot kesadaran kita itu semakin kuat untuk mengendalikan pikiran kita ke arah satu titik. Itu namanya meditasi konsentrasi untuk peningkatan kesadaran diri. Bapak praktekkan sebentar ya, duduk tenang. Biasanya kalau orang yang terlatih meditasi, napasnya tidak akan bersuara. Semakin napas kita itu panjang dan tidak ada suaranya, maka semakin umur kita itu panjang. Contohnya penyu atau kura-kura itu ya. Kura-kura itu tidak kedengaran bernapas, maka dia bisa hidup puluhan tahun. Itu tandanya bahwa napas itu memberikan umur panjang pada kita. Sadari napas masuk dan sadari napas keluar. Itu latih terus ya, supaya otot pikiran kita itu otot kesadaran dari pikiran kita semakin kuat. Nah, apabila sudah merasakan napas, kita bisa mengarahkan pikiran kita di ubun-ubun
Di ubun-ubun di sini arahkan pikirannya. Kalau sudah terlatih pikiran kita menyadari nafas, nanti latih pikiran kita itu untuk merasakan ubun-ubun. Karena ubun-ubun inilah cakra yang tertinggi. Disinilah kalau kita sembahyang biasanya meletakkan pikiran kita di sini, arahkan di ubun-ubun ya. Ubun-ubun itu letaknya di atas di sini. Sehingga kalau kita memuja sembahyang itu, lubang ini adalah siwa dwara, mata ketiga Dewa Siwa, letakkan pas sini. Nah, sehingga dia tangan kita itu letaknya di ubun-ubun ya, sampai di ubun-ubun. Kemudian arahkan juga pikiran kita di sini, di mata ketiga Dewa Siwa ini. Kemudian ini adalah warnanya merah yang gelap ya. Kalau di sini adalah warna ungu. Kemudian rasakan tenggorokan juga, arahkan pikiran kita di sini, warnanya biru ya. Kemudian di hulu hati itu warnanya hijau. Kemudian di perut kita warnanya kuning. Dan disisikan tubuh sari kita ini warnanya oranye ya. Kemudian di cakra kundalini warnanya merah. Nah, itu dirasakan dan pusatkan perhatian kita dengan warna itu. Nah, apabila sering dilatih maka ada muncul sensasi getaran-getaran yang kita rasakan ketika kita meletakkan pikiran kita ke arah sana. Nah, itu latihan-latihan yang harus kalian terapkan untuk menyadarkan diri dengan kita terhadap Atman yang ada dalam diri kita. Apabila kita sering menyadari itu, maka keterikatan pikiran kita dengan objek duniawi bisa kita kurangi, karena kita sering memperhatikan nafas dan menyadari bahwa sang jiwa kita itu ada di dalam diri kita. Dengan sering menyadari itu, maka emosi bisa kita kendalikan ya. Kemudian kita bisa menyadari diri kita, apa yang kita lakukan dalam sehari itu akan sadar dengan murni. Itulah cara untuk mendekatkan diri atau menyadarkan diri, mengenal Atman yang ada dalam diri kita melalui yoga, Raja Yoga ya. Itu terapkan sampai tingkat samadhi. Nah, ada juga latihan-latihan yang lain ya, sikap-sikap badan dan pengendalian diri. Nah, demikian para peserta didik, latihan-latihan yang perlu kalian terapkan untuk mengenal diri melalui mengenal diri dalam diri, yakni Atman yang ada dalam diri kita melalui Raja Yoga. Mungkin itu satu contoh yang Bapak terapkan, yang Bapak tampilkan dalam bentuk video ini. Semoga bermanfaat. Dan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.